everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Lucia Damayanti, dengan nomor induk mahasiswa D1A020296 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Video kali ini saya buat sebagai pengganti tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelas C1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dana perimbangan, yang dimana termasuk di dalamnya ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang ada kaitannya dengan dana yang dialirkan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk kebutuhan daerah otonom. Sehingga tujuan dikeluarkannya dana perimbangan yaitu yang pertama, membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya. Yang kedua, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Yang termasuk dalam dana perimbangan yakni dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dana alokasi khusus atau disingkat dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pasal 39 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Kewenangan dana alokasi khusus tidak diserahkan kepada daerah, tetapi berada di pemerintah pusat. Implikasi dana alokasi khusus adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah dana alokasi umum atau DAU, atau disebut juga General Allocation Grant, adalah dana perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 29 proporsi dana alokasi umum antar daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini tentunya untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Dana alokasi umum atau DAU digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan atau kesenjangan fiskal keuangan vertikal pusat dan daerah dan ketimpangan atau kesenjangan horizontal antar daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah sehingga tercipta stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Selain dua jenis dana yang telah dijelaskan tadi, ada dana lain yang terdapat dalam dana perimbangan, yakni dana bagi hasil atau DBH. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau DBH terbagi menjadi dua. Yang pertama, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak
Dan yang kedua, dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Halo, cukup sekian materi kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.